Oke, Bapak Ibu, kita lanjut di session pertama untuk hari ini, webinar nasional. Dan untuk sesi pertama, kita akan langsung panelkan 2 orang panelis sekaligus. Untuk itu kita undang Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, Dirjen GTK Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Bapak Haji Adlisman Esos MSI, Sekda Kabupaten Dharmasraya. Dan perlu kami informasikan bahwa Bapak Dr. Irwan Syahril PhD akan membahas topik tentang pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak dan merdeka belajar. Sementara Bapak Sekda akan menganalisis lebih jauh tentang kebijakan dan peluang lulusan administrasi pendidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak yang berkualitas. Dan untuk aturan mainnya, untuk sesi pertama ini kita akan punya waktu sekitar 1,5 jam. 1 jam pertama kita akan bagi 2 untuk kedua panelis, masing-masing 30 menit untuk mempresentasikan, dan 30 menit terakhir kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk tanya jawab, tapi langsung tanya jawabnya di chat sudah bisa dimulai sejak panelis mempresentasikan topik mereka masing-masing. Untuk pertama kami silakan kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Gubernur, Pak Profesor Dr. Irwan Praitno, SP, MSc. Yang saya hormati dan saya banggakan sekali Pak Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Ganefri, PhD. Yang saya hormati Profesor Dr. Aris Munandar, MPD, Ketua ISMAPI Pusat. Apa kabar Pak Aris? Dan yang saya hormati juga Ketua ISMAPI Sumber, Bapak Profesor Dr. Rusdinal, MPD, beserta seluruh jajaran ISMAPI Sumatera Barat, para narasumber, Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SI, yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Pak Dr. Ahmad Yusuf Sobri, MPD, Ketua ISMAPI Jawa Timur, dan Pak Dr. Arwil Dayanto MPD, Dekan FIP Universitas Gorontalo. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesehatan dan keberkahan, kerahmatan buat kita semua dalam masa pandemi. Semoga kita semua sehat walafiat, begitu juga keluarga dan sanak saudara kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita pada zaman terang benderang sampai saat ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya memberikan sedikit paparan yang diminta oleh panitia terkait dengan topik pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan sekolah penggerak dan merdeka belajar. Apakah slide saya sudah bisa terlihat, Pak Moderator? Sudah Pak Dirjen, sudah Pak Dirjen. Ya. Baik. Oke, saya akan membagi presentasi saya untuk beberapa bagian. Yang pertama saya akan membahas tentang Merdeka Belajar. Tadi Pak Gubernur menanyakan apa itu Merdeka Belajar. Lalu kemudian pada bagian kedua, saya akan membahas tentang bagaimana transformasi guru dan tenaga kependidikan yang saat ini sedang kita luncurkan, kita gagaskan. Nanti kita lihat kerangka yang sangat utuh, big picture-nya, sehingga mungkin ini kalau Prof. Aris dan Pak Arfil udah pernah ya, tapi saya mungkin Bapak Ibu semua saya akan gambarkan secara garis besarnya, dan kemudian yang terakhir saya akan fokus kepada aspek yang paling utama pada saat ini dalam konteks manajemen pendidikan kita, administrasi pendidikan kita, yaitu kepemimpinan pendidikan atau dengan pada saat ini guru penggerak. Dan nanti akan saya jabarkan sedikit tentang itu. Pertama, apa yang kita maksud dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu sebenarnya berakar dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Salah satu refleksi kita adalah kita sering melihat logo ini, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ada tulisannya Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini berasal dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yang lengkapnya Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Utuhnya, seorang guru itu
Ketika dia di depan menjadi seorang teladan, ketika dia di tengah dia memberikan semangat, menjadi motivator, menguatkan karsa atau kemauan, dan ketika dia di belakang dia kemudian memberikan dorongan kepada anak didiknya supaya kemudian bisa mandiri atau merdeka. Jadi merdeka itu adalah sebuah filosofi yang hasil pendidikan yang menuju manusia merdeka. Kalau kita lihat di salah satu buku dari Ki Hajar Dewantara, kumpulan tulisan beliau, menuju manusia merdeka atau mendidik manusia untuk menjadi mandiri dan independen, ini adalah hal yang jadi esensi dari filosofi dari Bapak Pendidikan kita, dan itu yang menjadi ilham atau pijakan filosofis tentang Merdeka Belajar. Dan kita tahu bahwa manusia-manusia merdeka ini seperti apa, dan kita tahu ada teladan-teladan, mutiara keteladanan dari bapak-bapak pendiri Republik ini seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan sebagainya, yang sudah menunjukkan walaupun mereka misalnya bertualang kemana-mana, tapi semangat mereka merdeka untuk bangsanya itu sangat luar biasa, sehingga mereka juga menjadi tokoh-tokoh bukan saja di kelas nasional, tapi juga secara internasional. Dan ini yang menjadi pijakan dari Merdeka Belajar. Nah, kemudian dalam bagaimana kita melihat ke depan pendidikan dan kebudayaan, seperti yang kita tahu bahwa Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada pendidikan dan kebudayaan. Dari filosofi Ki Hajar itu menunjukkan kepada kita bahwa beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan yang beliau maksud itu adalah peradaban. Peradaban masa depan, cita-cita apa yang diinginkan oleh sebuah masyarakat, sebuah bangsa, itu fondasinya ada di pendidikan. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar ini kan dia sangat kompleks latar belakangnya, sangat kaya maksud saya. Jadi dengan kata lain, keragaman latar belakang beliau sebagai keturunan dari bangsawan, keturunan raja-raja, lalu kemudian seorang santri, pernah bersekolah di sekolah pendidikan Belanda, sekolah kedokteran tapi drop out karena katanya terlalu banyak protes di situ, dan kemudian menjadi wartawan, dan pendiri partai politik pertama, politisi juga, Bapak Pendidikan kita, sampai akhirnya dibuang ke Belanda karena tulisan beliau, seandainya aku seorang Belanda. Dan kemudian ketika di Belanda, beliau mempelajari tentang pendidikan, dan ketika balik konsisten berjuang di pendidikan, karena beliau percaya bahwa kebudayaan atau cita-cita peradaban pada waktu itu menjadi sebuah bangsa yang merdeka itu mau tidak mau fondasinya harus kuatkan di bidang pendidikan, atau dengan kata beliau itu tempat persemaian benih-benih. Jadi ibarat sebuah analogi yang bervisi masa depan, dan ada proses di situ sehingga kemudian benih-benih ini bisa tumbuh, kemudian jadi kuat dan berbuah yang kebudayaan yang kita inginkan. Nah, itulah yang kemudian dari Pak Presiden kita, Pak Jokowi, itu menggagas atau menekankan bahwa untuk mencapai mimpi kita ke depan, mimpi kita pada saat ini adalah pada saat 2045 Indonesia emas itu menjadi sebuah negara maju, negara yang sejahtera, bermartabat, lahir dan batin. Dan ini kuncinya, Pak Presiden menekankan bahwa prioritas pembangunan kita ada pada pembangunan sumber daya manusia, dan inilah kunci untuk menuju Indonesia ke depan mencapai mimpi yang kita cita-citakan. Pak Presiden juga menekankan bahwa untuk mencapai mimpi tersebut tidak hanya cukup untuk kerja keras, kerja cepat, dan kerja produktif yang berfokus kepada hasil yang utama, kita juga perlu untuk melakukan sebuah refleksi apakah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dengan menggunakan analogi WhatsApp. Bapak Presiden mengatakan bahwa jangan hanya kita sending saja, tapi memastikan bahwa itu delivered. Artinya mungkin program terlaksana dan anggaran terserap dan akuntabel semuanya, tapi ekspektasi yang utama yang diinginkan itu tidak berhasil. Nah, ini yang Mas Menteri Nadiem Makarim menerjemahkan sebagai delivered-nya ini atau hasil yang utama dalam proses di bidang pendidikan itu adalah murid. Murid adalah hal yang paling penting. Kualitas belajar mereka itu harus menjadi concern dari semua pemangku kepentingan yang ada di dalam ekosistem pendidikan. Jadi kalau seandainya kita sudah melaksanakan program dan kemudian anggarannya mungkin juga terserap dengan bagus dan sebagainya, tapi kualitas belajar muridnya masih belum baik, nah ini berarti sebenarnya kita masih banyak hal yang perlu dibenahi. Kita tahu sudah banyak sekali program-program yang kita lakukan, dan refleksi kita ke depan bahwa
memang yang kualitas pembelajaran murid seperti kita tahu, baik itu dari asesmen di nasional maupun juga asesmen internasional, kita masih jauh ketinggalan. Bahkan di nilai skor PISA yang lalu, yang hasil PISA 2018 yang baru disampaikan di 2019, itu kita drop. Walaupun mungkin ada penjelasannya, tapi kualitas yang kita inginkan untuk belajar murid dari indikator tersebut dan beberapa indikator lainnya ini masih belum menggembirakan. Jadi diperlukan sebuah terobosan-terobosan seperti yang juga diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus melakukan inovasi-inovasi dan menjadikan inovasi sebagai budaya. Jadi cara-cara lama, pola-pola lama yang walaupun kita sudah sangat terbiasa, tapi belum terlihat hasilnya, terutama untuk delivered-nya atau hasil outcome utama, ini perlu dipikirkan ulang dan kemudian dicari model baru, cara baru untuk menjadi solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Inovasi menjadi budaya, kata Pak Presiden, bukan ini berarti lebih dahsyat lagi dari sekedar melakukan inovasi. Ketika inovasi menjadi sebuah budaya, berarti sebuah ekosistem sudah sangat terbiasa dengan ketidaknyamanan. Karena inovasi itu selalu menantang status quo, ide-ide baru itu selalu kemudian bergulir dengan sangat cepat, seperti pada saat ini kita melihat di ekosistem teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa percepatannya dan sangat disruptif. Perkembangannya sudah sangat cepat sekali akselerasinya, sehingga katanya disruption is the new normal. Disrupsi itu adalah kenormalan yang baru. Artinya kalau dalam ekosistem pendidikan kita, untuk bisa kemudian mewujudkan budaya inovasi sehingga menghadirkan model baru, cara baru, nilai baru yang kemudian membawa solusi pada permasalahan utama kita, ini diperlukan sebuah sikap mental yang baru, yang terbiasa dengan selalu bereksperimentasi dan selalu beriterasi berkelanjutan, karena tidak bisa berhenti dan merasa nyaman dan kemudian sudah seperti ini. Jadi ini yang perlu kita, menurut Pak Presiden, perlu kita lakukan, dan kalau bisa, kata Pak Presiden, ini kita harus mau dan dipaksa untuk mau, karena kita sebenarnya tidak punya pilihan. Melihat ke depan situasi percepatan yang ada di seluruh dunia, dan kita harus kemudian juga berakselerasi kalau bisa lebih cepat dari negara yang lain. Baik, Merdeka Belajar itu intinya adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah tujuan utama dari visi Merdeka Belajar. Dan yang kemudian yang komponen yang paling penting di sini adalah ekosistem seluruh pemangku kepentingan itu harus bergerak menjadi agen perubahan yang membawa pengaruh dan mendukung satu sama lain. Apakah itu keluarga, apakah itu guru, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, semuanya bergerak bersama-sama untuk menuju ini. Tiga pilar penting di sini tentunya adalah partisipasi. Jadi semua siswa itu perlu masuk dalam sekolah, dan ketika dalam proses kita dorong hasilnya yang berkualitas, dan kita pastikan distribusi pendidikan yang berkualitas ini terjadi secara merata. Ini bisa dicapai dengan beberapa poin, misalnya infrastruktur dan teknologi, diperlukan perbaikan dan inovasi-inovasi di bidang infrastruktur dan teknologi, platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi yang saat ini sedang kita bangun, yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pendorong inovasi yang terjadi di ekosistem pendidikan. Lalu bagaimana infrastruktur sekolah itu menunjukkan filosofi sebuah proses pendidikan yang kolaboratif, yang menyenangkan, yang membawa keingintahuan dan sebagainya, sehingga siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman dan terinspirasi untuk terus menjadi pembelajar seumur hidup. Lalu juga perlu perbaikan di bidang kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Ini juga perlu kita lakukan, dan perlu kita pertama yang ditekankan di sini adalah bagaimana satuan pendidikan itu menjadi unit inovasi yang kemudian bisa bergerak dengan otonomi yang bisa menjadi hal-hal yang baik untuk bagaimana murid bisa terlayani dengan lebih baik. Lalu selanjutnya perbaikan yang sektor selanjutnya adalah kepemimpinan masyarakat dan budaya. Bahwa perlu ada sebuah model kepemimpinan yang baru yang berpusat kepada murid, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, di guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Dan juga kolaborasi. Jadi budaya kolaborasi ini perlu menjadi budaya gotong royong sebenarnya, yang sudah menjadi akar dari budaya Indonesia. Dan juga perbaikan pada kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Ini dilakukan untuk bagaimana bisa mencapai sebuah hasil yang baik, kurikulum dan pedagogi dan asesmen. Secara filosofis kita harus bergerak kepada yang student-centered learning yang bisa memberdayakan siswa.
Ada 10 strategi utama dalam Merdeka Belajar. Pertama, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan informal menjadi sekolah penggerak, dan ada pembelajaran antar satu sama lain dan pengelolaan administrasi secara lebih kolaboratif, dan pendidikan informal berbasis nilai. Saya tidak akan mengelaborasi terlalu jauh, tapi hanya menyampaikan saja dulu. Nanti mungkin kita perlu ada diskusi selanjutnya, karena diskusi saat ini fokusnya lebih kepada kepemimpinan ya. Lalu kemudian meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, ini kita lakukan juga secara komprehensif. Lalu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Ini sangat penting sekali dengan desentralisasi proses pengelolaan pendidikan kita. Kalau berbicara tentang administrasi pendidikan kan sangat luar biasa rumit ya. Dalam kepala saya itu adalah ketika sebuah kebijakan dari pusat itu ada variasinya di 548 konteks, 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Jadi itu luar biasa kompleksitas sebuah ekosistem pendidikan, tata kelola pendidikan nasional di sebuah negara. Lalu kemudian membangun sekolah lingkungan belajar masa depan, memberi insentif, kontribusi, kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, dan menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi yang lebih. Sehingga kemudian dari semulanya yang di sebelah kiri itu menjadi sebuah ekosistem yang pertama belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, sistem yang terbuka, kerjasama antar pemangku kepentingan, karena kita harus bergotong royong untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita, guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar, pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum dan penilaian, pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat kepada siswa, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, program-program yang relevan dengan dunia kerja dan dunia industri, kebebasan untuk berinovasi, dan membentuk agen-agen perubahan di seluruh pemangku kepentingan. Jadi ini secara garis besar apa yang menjadi poin-poin utama atau strategi utama dalam Merdeka Belajar. Pada ujungnya yang ingin kita hasilkan dalam proses pendidikan kita, ini mungkin secara singkatnya, itu diwujudkan dalam sebuah profil pelajar yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Ini ada kalau dua tentu pertimbangan. Pertama, kodrat alam, kalau menggunakan bahasanya filosofi Ki Hajar, kodrat alam, yaitu di mana sebuah masyarakat berada, ya kita tentunya Pancasila adalah menjadi falsafah dari bangsa kita. Lalu kemudian juga kodrat zamannya, tadi Pak Gubernur juga sudah menyebutkan tentang tantangan zaman. Kodrat zaman kita, apa yang menjadi hal-hal yang penting yang harus kemudian dalam bersaing secara global pelajar-pelajar kita atau SDM kita ke depan, yang SDM unggul yang kita cita-citakan itu bisa melakukannya. Nah ini ada kita kerucutkan kepada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila ini. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini hal yang sangat penting sekali. Lalu kemudian mandiri. Mandiri itu dia bisa menjadi self-regulated learner, dia bisa menjadi bertanggung jawab, memulai inisiatif, bisa melakukan perencanaan secara mandiri dan pembelajaran seumur hidup. Bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan inilah semua yang menjadi komponen dari bagaimana kita melihat SDM yang bisa untuk bersaing secara global dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, yaitu nilai Pancasila. Baik, selanjutnya saya akan berpindah kepada topik yang bagian kedua, yaitu bagaimana transformasi guru dan tenaga kependidikan. Ini bahasa undang-undang kadang-kadang bilang pendidik dan tenaga pendidikan, kadang-kadang guru dan tenaga pendidikan. Karena saya di Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, saya akan menggunakan kata-kata guru di sini. Nah, yang kita bayangkan bagaimana banyak hal yang kita kerjakan tentunya dan harus kita kerjakan. Tapi dengan sumber daya yang terbatas, baik itu dari segi sumber daya manusia, dari segi kapasitas dan waktu, kita juga perlu menentukan prioritas-prioritas yang bisa kemudian mewujudkan profil murid dengan profil pelajar Pancasila tadi, ekosistem yang merdeka belajar, dan bagaimana sekolah penggerak kemudian bisa terbentuk. Pertama, tujuan kita semua dalam ekosistem itu harus berpusat kepada murid, bukan kepada orang dewasanya gitu ya. Sebenarnya itu hanya sebagai alat untuk tools untuk mencapai tujuan utama, yaitu muridnya. Ini yang menjadi fokus utama semua pemangku kepentingan.
Kemudian murid-murid ini berada dalam sebuah ekosistem belajar, yaitu sekolah. Nah, sekolah di sini tentunya ada komponen kepala sekolahnya, pemimpinnya yang bisa untuk memandang anak dengan rasa hormat dan bisa menjadi contoh atau teladan dalam bagaimana melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Lalu kemudian guru-guru yang bisa melakukan mengajar dengan teach at the right level sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sesuai dengan minat dari murid. Lalu yang ketiga, komunitas yang ada di sekolah, baik itu orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi profesi, dan lain sebagainya, bergerak bersama-sama untuk membantu sekolah supaya bisa kemudian melayani murid dengan lebih baik, sehingga kualitas belajar murid yang menjadi PR terbesar kita di sistem pendidikan kita bisa kita capai dengan baik. Dan tentunya murid-murid yang kita hasilkan itu menjadi sumber daya manusia yang nanti akan membantu mengakselerasi pembangunan nasional kita sehingga mencapai mimpi peradaban bangsa Indonesia. Nah, sekolah ini tidak cukup dalam konsep Merdeka Belajar, filosofi gotong royong itu sangat penting karena pemerintah tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu, untuk mencapai apa yang kita inginkan, meningkatkan kualitas pendidikan ini. Karena kompleksitas Indonesia sangat besar, keragamannya luar biasa, pemerintah tidak akan pernah bisa untuk menyelesaikan program peningkatan kualitas pendidikan ini. Jadi ini bukan seharusnya bukan menjadi sebuah program pemerintah, tapi harus menjadi sebuah gerakan kita bersama-sama. Karena kalau kita kembali lagi pada filosofi Kejel tadi, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Fondasi ini adalah kepentingan kita bersama. Jadi peningkatan kualitas pendidikan ini harus menjadi sebuah gerakan kita bersama-sama. Nah, filosofi penggerak di sini adalah sebuah apakah seorang individu, apakah organisasi tidak bisa hanya baik sendirinya. Jadi baik untuk dirinya sendiri ya itu memang bagus. Jadi guru berprestasi, sekolah berprestasi dan lain sebagainya. Tapi yang kita ingin kembangkan dengan filosofi gotong royong di sini adalah sebuah empati sosial, tanggung jawab sosial untuk kemudian menggerakkan yang lain yang mungkin masih belum begitu siap, belum begitu baik, itu bisa sama baiknya dan bisa maju bersama-sama. Jadi ini yang apakah itu dari individu, apakah seperti guru penggerak, ataukah kemudian juga sekolah penggerak, dosen penggerak, dekan penggerak gitu ya. Filosofinya adalah kita harus kemudian bisa untuk kemudian memiliki sebuah tanggung jawab sosial untuk membuat yang masih belum baik itu bisa baik, dan itu dilakukan sebagai sebuah gerakan. Jadi tidak saja hanya program-program pemerintah, karena kembali lagi itu tidak akan pernah cukup sebenarnya. Nah, ini yang sekolah penggerak di sini adalah ketika sekolah sudah menjadi sekolah yang bagus, bagaimana kemudian dia juga bisa menggandeng sekolah-sekolah yang lain, menjadi mentor, menjadi coach buat sekolah-sekolah yang masih belum begitu baik, itu menjadi bisa sama baiknya. Nah, ini yang menjadi sebuah filosofi dari sebuah gerakan yang strategi kita dalam peningkatan kualitas pendidikan kita. Jadi sekolah penggerak maksudnya di sini bukannya cukup untuk bisa melayani murid-muridnya dengan baik, sehingga kemudian menjadi murid-murid dengan profil pelajar Pancasila, tapi juga bisa memiliki sebuah empati dan tanggung jawab sosial untuk menggerakkan sekolah-sekolah ekosistem yang lainnya. Lalu kemudian, yang kita lakukan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ini ada 5 pilar lah. Yang pertama, transformasi kepemimpinan pendidikan. Kita melihat bahwa peran atau ini sebuah kepemimpinan pendidikan ini adalah sebuah hal yang sangat penting yang mungkin selama ini belum begitu ditekankan, terutama nanti dengan filosofi yang sedikit lebih berbeda, yaitu lebih kepada pendekatan pembelajaran. Tadi Pak Prof. Aris sudah menyebutkan juga gitu ya, dan Prof. Danefri, bahwa peran kepemimpinan ini dalam ekosistem pendidikan kita sangat penting. Kita melihat dari refleksi dari sekolah-sekolah bagus di masa lalu itu biasanya kepala sekolahnya bagus, atau mungkin juga punya pengawas sekolah yang bagus, yang bisa betul-betul mendorong terjadinya pembelajaran yang berpusat kepada murid dan bisa kemudian menjadi coach atau mentor buat guru-guru yang lain. Nah, ini yang ingin kita hasilkan di setiap sekolah di Indonesia. Ini mimpi ke depan tentunya, tapi dengan bertahap. Insya Allah ini bisa pelan-pelan memiliki kepemimpinan pendidikan yang betul-betul mengerti bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid dan bisa menjadi contoh, bisa mempraktekkan, dia sendiri juga bisa mencontohkan. Jadi bukan sekedar hanya memberi arahan, tapi dia juga bisa melakukannya, sehingga menjadi mentor atau coach buat guru-guru yang lain. Kita bayangkan kalau di setiap sekolah di Indonesia memiliki kepemimpinan seperti ini, pemimpinnya menjadi instructional leader, sebenarnya pengembangan kompetensi guru itu terjadi dengan organik di sekolah, dan kemudian bisa lebih relevan dengan apa yang terjadi di sekolah,
sehingga bisa langsung melayani murid-murid yang ada di sekolah dan bisa langsung lebih cepat karena itu tidak harus menunggu anggaran, tidak harus menunggu waktu kapan ada pelatihan, tapi bisa terjadi secara organik di sekolah. Jadi ini yang menjadi strategi pertama, dan kita sering juga mendengar kalau guru-guru sudah kembali dari pelatihan, sudah terinspirasi, siap untuk berinovasi, namun ketika melakukan pembelajaran aktif, kepala sekolahnya melihat ini kelasnya terlalu ribut, ini bangkunya kok jadinya udah berantakan gitu ya dan sebagainya. Karena mungkin tidak salah juga karena kepala sekolah mungkin ingin hal yang baik, tapi paradigmanya masih belum kepada paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan yang sudah mungkin jadi bagian dari pelatihan guru gitu. Jadi tapi kalau kita balikkan kepala sekolahnya yang sudah bisa untuk melakukan itu, ini akan terjadi transformasi guru-guru di sekolah itu juga bisa jadi lebih terangkat dengan sendiri. Jadi ini satu itu. Yang kedua adalah transformasi PPG Prajabatan. PPG Prajabatan ini kita melihat bahwa ketika kita melihat kalau peningkatan kualitas guru mana yang sebenarnya yang paling efektif dan investasi yang lebih efisien secara biaya gitu ya, lebih murah, itu sebenarnya di Prajabatan. Kita lihat di berbagai negara maju yang pendidikannya sudah lebih established, Prajabatan ini kalau mereka protek begitu hebatnya sehingga nanti ketika sudah masuk ke dalam ekosistem itu guru-guru itu bisa berkembang dengan sangat baiknya gitu, dengan lebih independen gitu. Dan ini yang mungkin kita perlu lakukan dan perlu kita ini, saya sama Prof. Ganefri akan terus berkomunikasi bagaimana ini bisa kita perbaiki supaya bisa menjadi pendorong inovasi juga nantinya. Terus yang ketiga adalah ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Dulu kita punya balai penataran guru. Kita akan ingin mengembangkan sebuah balai yang seperti itu, tapi sifatnya di sini lebih inklusif, lebih kolaboratif. Jadi di situ bisa di setiap provinsi ada semacam balai-balai buat pelatihan guru ini, pendidikan guru yang untuk yang dalam jabatan, apakah itu tentang di guru SD, SMP, SMA, kepemimpinan sekolah, dan semua mapel, tapi itu mereka mengembangkan pola pelatihan yang relevan dengan konteks kebutuhan di daerahnya. Karena apa yang baik di Padang belum tentu baik di ujung Pandang, apa yang baik di Maluku mungkin berbeda dengan apa yang relevan di Bengkulu dan sebagainya. Jadi pembelajaran guru ini juga seperti pembelajaran siswa, perlu ada diferensiasi berdasarkan kebutuhan dan konteks yang dihadapi di masing-masing daerah. Jadi ini nanti kita akan kembangkan ini bersama-sama untuk koordinasi dengan pemerintah daerah. Lalu kemudian yang ketiga, komunitas pendidikan. Ini filosofi gotong royong, kita ingin komunitas pendidikan itu bergerak bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu untuk tercapainya murid yang perkembangannya secara holistik. Dan yang terakhir, tata kelola. Jadi tanpa tata kelola, koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan desentralisasi konteks yang kita hadapi pada saat ini semua hal yang tadi saya sebutkan itu tidak akan pernah bisa terjadi dengan baik. Jadi semuanya ini harus menjadi sebuah kesatuan, dan inilah yang menjadi upaya-upaya yang kita lakukan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, sekolah penggerak tadi sudah saya sampaikan, jadi saya skip saja di sini. Saya akan langsung kepada bagian tentang program pendidikan guru penggerak yang ini ini baru kita luncurkan. Guru penggerak ini yang dalam konteks pendidikan guru penggerak ini kita ingin membuat sebuah bibit-bibit kepemimpinan masa depan untuk pendidikan Indonesia yang memiliki sebuah kapasitas dan sebuah disposisi nilai yang kuat untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan. Tentunya di masa depan kita ingin sebuah pemimpin yang bisa untuk membantu mendorong terciptanya SDM unggul. Jadi apakah nanti mereka bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah atau instruktur pelatihan guru, baik itu buat prajabatan maupun dalam jabatan. Jadi ini akan mendorong ekosistem untuk bisa bergerak bersama-sama menuju terciptanya SDM unggul. Hal yang sempat dijelaskan oleh Mas Menteri juga di acara peluncuran guru penggerak, guru mungkin yang baik pada saat ini mendorong prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan secara aktif. Sekarang harapannya dalam konteks guru penggerak ini penekanan kepada bagaimana menumbuhkan murid secara holistik, dan yang kedua menjadi pelatih atau coach buat mentor buat guru-guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid, dan kemudian menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Proses pendidikan, nah ini yang kita inginkan dalam proses pendidikan guru penggerak ini,
harus kemudian menuju pada bagaimana andragogi, prinsip andragogi, yaitu lebih banyak dengan melakukan coaching atau mentoring yang langsung ada di tempat kerja. Jadi 70% dari proses pendidikan guru penggerak ini akan menekankan kepada bagaimana mereka di-coach atau di-mentor oleh guru-guru yang lain yang lebih baik, yang kemudian nanti bisa menjadi melakukan penilaian juga dengan berbagai cara, apakah itu dengan penugasan mandiri, penugasan kelompok, atau mungkin ada peer feedback gitu ya, umpan balik rekan sejawat, atau dari fasilitator, atau dari kepala sekolah dan sebagainya. Karena kita yakin bahwa bagaimana untuk mengembangkan seperti halnya di bidang-bidang yang lain, itu memang kalau orang dewasa harus lebih kontekstual pelatihan atau pendidikan yang mereka lakukan. Jadi ini yang ingin kita kembangkan di proses pelatihan kepemimpinan masa depan pendidikan Indonesia. Ada 3 komponen dalam modul pendidikan guru penggerak. Yang satu adalah paket yang pertama, itu menekankan pada paradigma dan visi dari guru penggerak, dari filosofi pendidikan Indonesia, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Lalu yang kedua, penekanan pada praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang diferensiasi atau differentiated instruction, yang holistik, tidak hanya kognitif, yaitu dengan menekankan pada aspek sosial dan emosional, dan bagaimana melakukan coaching. Dan yang ketiga, pembimbingan pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi bagaimana mengambil keputusan, menggunakan sumber daya, mengelola program sekolah yang semuanya itu berpusat kepada bagaimana memberikan dampak yang sebesar-besarnya kepada murid. Nah, ini yang menjadi modul-modul atau penekanan pada program pendidikan guru penggerak. Dan bagi pemerintah daerah ini merupakan sebuah investasi karena ini menjadi sebuah bibit-bibit kepemimpinan yang akan menggerakkan ekosistem pendidikan di daerah, mendorong pembelajaran yang semakin berkualitas, berpusat kepada murid, dan juga menciptakan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Karena filosofinya adalah sebagai penggerak, jadi mengkolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah. Program pendidikan guru penggerak ini kita mulai dengan starting small dulu, karena kita ini merupakan sebuah hal yang harus kita cermati dulu, belajar dulu, sambil kemudian kita terus beriterasi, dan harapannya nanti di tahun 2024 sudah bisa menghasilkan sekitar 405 guru penggerak, 405.000 guru penggerak yang ini bertumbuh secara eksponensial. Jadi ini harapannya dari bertahap dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi nggak langsung kita big bang dulu, karena kita harus juga melakukan terus proses-proses refleksi sehingga program ini bisa berhasil dengan baik. Pada saat ini seleksi pertama seperti yang sudah diumumkan di launching dari program guru penggerak sedang berlangsung. Pada sekarang ada di tahap seleksi tahap kedua. Seleksi tahap pertama, yaitu masih seleksi penilaian tahap pertama, ada esai, ada tes bakat skolastik yang nanti akan dilanjutkan pada simulasi mengajar dan wawancara, dan insya Allah tanggal 5 Oktober pelaksanaan program ini sudah bisa dilaksanakan. Daerah sasarannya bertahap seluruh Indonesia, nggak bisa langsung semuanya. Ini kita juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan yang ada di berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia. Kota Padang ini jadi salah satu angkatan pertama di guru penggerak. Dan ini terus selanjutnya ada yang tahap kedua, nanti 3 bulan kemudian, ini dimulai di bulan Oktober. Setiap tahun itu ada tiga kali kita melakukan rekrutmen buat program pendidikan guru penggerak ini. Hingga insya Allah mudah-mudahan dalam sampai angkatan ke-6 bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Baik, itu mungkin paparan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan nanti juga saya juga harus segera tidak bisa berlama-lama juga karena saya sudah ada webinar di pertemuan selanjutnya jam 10. Sebenarnya saya baru nyadar udah jam 10. Mohon maaf kalau misalnya nanti saya nggak bisa sampai selesai, dan mungkin harus segera berangkat juga ke webinar yang selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau begini saja Pak Dirjen, kita coba jawab 3 pertanyaan yang sudah masuk untuk Pak Dirjen. Ya, Oke ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Yose Huta Barat, Pak Dirjen. Beliau berasumsi bahwa apakah signifikan program Merdeka Belajar tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara khusus, praktisi pendidikan seperti guru dan lain sebagainya.
sehingga tidak selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 2003 bahwa tidak ada jaminan mutu pendidikan, dan itu terkesan prematur dan nampak ada kepentingan bisnis atau kapitalis. Bukankah sudah banyak lembaga yang dapat meningkatkan kompetensi guru seperti PM4TK itu atau LPMP? Saya langsung jawab ya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Siapa namanya tadi Pak? Pak Jose Huta Barat. Jose Huta Barat. Pak Jose Huta Barat, terima kasih atas pertanyaannya. Justru yang kita ingin lakukan di Merdeka Belajar justru partisipatoris, sebuah gerakan yang partisipatoris. Jadi harus bergerak bersama-sama semua pemangku kepentingan, termasuk PM4TK. PM4TK itu salah satu di bagian yang kita inginkan, dan kita ingin membuat PM4TK seluruh Indonesia, Pak. PM4TK seluruh Indonesia. Jadi artinya dengan tadi yang saya sampaikan tentang balai guru yang dulu itu ada Balai Penataran Guru BPG ya, yang kemudian bertransformasi kemudian menjadi sekarang jadi LPMP gitu ya. Tapi yang kita lihat kalau kita betul-betul percaya bahwa kualitas guru itu adalah hal yang terpenting, jadi kita harus bersama-sama untuk bisa melakukan ini. Dan saya membayangkan ekosistem belajar guru yang seperti PM4TK itu, dan untuk semua mata pelajaran, semua jenjang itu bisa hadir di setiap provinsi, dan itu sifatnya relevan dan inklusif dan bergerak bersama-sama. Tidak hanya mungkin dari pemerintah saja yang ada pelatih-pelatihnya, tapi juga bisa dari kepala sekolah, dari guru-guru, dari akademisi, dari organisasi profesi, dari berbagai komunitas yang lain gitu, untuk kemudian bisa membantu ekosistem belajar guru supaya bisa lebih baik lagi. Jadi justru kita ingin lebih partisipatoris dan kita ingin meningkatkan ekosistem ini bisa terjadi secara aktif dan dinamis dan yang relevan. Itu yang jadi PR juga. Kadang-kadang misalnya kita ingin higher order HOTS gitu ya, higher order thinking skills gitu. Dan semuanya dilatih dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebenarnya kebutuhan yang diperlukan oleh guru-guru itu pelatihannya misalnya di beberapa daerah yang gitu. Mungkin bukan HOTS gitu. Mungkin lebih kepada bagaimana memberikan feedback kepada murid, hal yang lebih fundamental misalnya, yang mungkin itu bisa berdampak relevan sesuai dengan tantangan pembelajaran yang ada di daerah tersebut. Jadi dengan adanya ekosistem belajar yang lebih tersebar di seluruh Indonesia, jadi orang nggak harus ke Jawa Pak untuk ke PM4TK gitu, bisa ada di setiap daerah gitu ya. Ini bisa mendorong terjadinya ekosistem belajar yang lebih baik, lebih aktif. Itu Gimana pandangan Pak Dirjen? Gimana pandangan Pak Dirjen yang dinyatakan oleh Pak Ose tadi tentang program Merdeka Belajar yang dianggap kapitalis atau kepentingan bisnis karena memang tidak melibatkan masyarakat atau praktisi pendidikan? Ya, itu yang saya bilang justru kebalikannya, justru kita melibatkan masyarakat gitu. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan itu sifatnya yang PM4TK. Jadi misalnya tadi program pendidikan guru penggerak ya, itu banyak sekali Widya Iswara dari PM4TK yang ikut, kepala sekolah yang ikut, guru-guru yang ikut. Jadi karena kita percaya bahwa pemerintah tidak akan pernah bisa sendirian gitu. Pemerintah tidak akan pernah bisa untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan ini dengan program pemerintah saja. Ini harus menjadi sebuah gerakan yang bersama-sama gitu. Jadi kita dalam berbagai program ini selalu untuk berbagai mencari cara gitu ya, tapi harus dilihat secara komprehensif, nggak bisa dilihat sepotong-sepotong gitu. Karena kalau dilihat sepotong-sepotong ya pasti ini nggak ada ininya gitu. Tapi kalau dilihat secara komprehensif, seperti tadi yang rumah yang saya sampaikan itu adalah sebuah banyak sekali komponen-komponen, terutama di pilar keempat itu komunitas. Ketika bilang komunitas, yaitu semua aspek organisasi profesi, baik itu dari sekolah, dari universitas, itu harus bergerak bersama-sama. Oke, yang kedua dari Pak Indra Jaya Nauman ini, Pak Dirjen. Berapa jam tatap muka yang ideal untuk seorang guru sebenarnya? Sebab pernah satu provinsi mewajibkan seorang guru minimal 36 jam tatap muka seminggu. Disertai absensinya mulai dari pukul 7 sampai 16. Seperti kerja buruh harian gitu. Oke, ini kalau dalam hal tataran ideal ya ini tergantung, semuanya relatif ya. Apa yang ideal buat satu tempat mungkin berbeda dengan tempat lain. Kalau saya lihat kalau dalam kerja real time-nya itu kan 40 jam seminggu ya. Kita bekerja itu 40 jam seminggu. 40 jam dalam seminggu itu kalau misalnya jam pelajarannya 24 jam itu sebenarnya cuma berapa ya? Kurang dari 20 jam lah pastinya ya. Real time-nya gitu. Artinya mungkin kalau saya lihat di berbagai negara
Jepang itu gurunya bekerja sangat luar biasa itu. Itu agak ekstrim memang. Kalau Jepang contohnya itu kalau saya nggak salah 50 jam seminggu ya, yang mereka habiskan. Itu ada riset yang pernah saya baca. Atau pengalaman saya waktu di Amerika juga pernah ngajar gitu ya, bahwa jam mengajarnya guru itu dalam satu hari itu misalnya ada 6 jam pelajaran, itu break-nya hanya 1 jam pelajaran. Jadi selama 5 jam pelajaran itu selalu mengajar gitu. Jadi break-nya hanya 1 jam pelajaran, dan dalam 5 hari seminggu seperti itu. Jadi setiap hari dia mengerjakan 5 jam pelajaran gitu. Namun tentunya situasi ini tergantung pada konteks yang kita hadapi. Ada konteks yang mungkin membutuhkan mungkin misalnya muridnya lebih banyak gitu ya, dan muridnya lebih sedikit. Jadi memang perlu ada keseimbangan, dan yang ideal ini semuanya tentunya relatif. Tapi pada akhirnya ada sebuah kalau kita lihat kalau di negara lain sebenarnya banyak yang betul-betul jam kerjanya secara umum ya, bukan hanya di ini, kita bukan hanya di bidang pendidikan kita aja gitu. Itu luar biasa trust-nya gitu, luar biasa etos kerjanya luar biasa. Nah, namun juga perlu keseimbangan, yang saya maksudkan adalah konteks di daerahnya, lalu keseimbangan kepada apa kebutuhan yang ingin dilakukan oleh sebuah sistem yang ada. Apakah hanya dalam fokus pada mengajar, atau misalnya lebih juga ada fokus kepada layanan yang, jadi ketika tidak mengajar, tetap terjadi proses belajar, kan bukan hanya mengajar saja. Kalau dalam filosofi kita ada mendidik dan mengajar. Nah, proses yang mendidiknya ini apa yang dilakukan gitu di luar jam pelajaran. Apakah memberikan kegiatan co-kurikuler, ekstrakurikuler yang bisa kemudian mendorong pembelajaran murid. Sebenarnya pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sebenarnya lebih ribet, lebih besar porsi waktu yang dibutuhkan. Misalnya begini, saya mencontohkan memberikan sebuah feedback atau umpan balik. Memberikan umpan balik, misalnya seorang guru memiliki 100 murid. 100 murid mengerjakan sebuah tugas, dan tugasnya ini harus diberikan feedback. Feedbacknya bukan saja menilai secara angka gitu, tapi memberikan feedback. Anda mungkin harus apa gitu ya, ada semacam keterangan yang sifatnya mungkin narasi gitu. Satu murid itu butuh waktu misalnya 10 menit guru untuk melakukan itu, dan itu sangat cepat sekali, biasanya tidak secepat itu juga. Tapi taruhlah 10 menit. 10 menit itu kali 100 itu udah 1000 menit. 1000 menit itu berarti bagi 60 itu berapa ya? Kalau nggak salah itu angkanya hampir 14 jam atau 16 jam gitu. Dan artinya waktu yang dihabiskan untuk memberi feedback kepada 100 murid dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dan feedback ini salah satu yang kata penelitian John Hattie, strategi yang termurah tapi dampaknya sangat besar kepada murid. Kalau ini bisa dilakukan dengan baik, itu membutuhkan komitmen waktu yang bisa seharian. Jadi bisa 1 hari atau 2 hari kerja itu hanya untuk memberikan feedback yang baik kepada murid yang jumlahnya yang 100 tadi. Dan itu kan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi artinya kita selalu bergerak pada realitas kondisi ruang yang ideal dan tidak ideal, tapi inilah yang kita inginkan. Mencari relevansi ini selalu ada konteksnya, jadi tidak bisa dipukul rata, distandarisasi untuk semuanya juga. Tapi tentu ada sebuah patokan minimal yang perlu kita lakukan untuk itu. Dan pada saat ini kan minimal 24 jam mata pelajarannya kalau dalam regulasi. Pertanyaan terakhir Pak Dirjen, satu lagi. Silakan. Oke, dari Prof. Nur Hizrah Gistituati nih, Pak Dirjen. Dulu Balai Pelatihan Guru sudah ada, lalu beralih nama jadi LPMP. Kalau akan didirikan Balai Pelatihan Guru lagi, lalu apa peran dari LPMP? Atau ada tidak hubungan antara LPMP dengan balai dulu atau Balai Pelatihan Guru yang sudah ada, lalu beralih nama menjadi LPMP ini? Oke, wah ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Nur Hizah ya. Iya. Oke, Bu, ini memang jadi ini kita. Jadi LPMP nanti akan lebih berfokus kepada bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan ini hal yang juga missing link lah di dalam tata kelola pendidikan kita pada saat ini, dengan 500, bayangkan Bu ya, 548 variasi konteks pemerintah daerah yang harus kemudian menjadi bagian dari ekosistem tata kelola pendidikan kita secara umum. Dan selama ini belum ini masih banyak lah yang perlu kita tingkatkan dan kuatkan sehingga bisa
bisa lebih sinkron, bisa kemudian lebih align dan sebagainya. Tentunya dengan semua dinamika yang ada di pemerintah daerahnya yang sangat beragam. Jadi kalau kita bilang differentiated instruction untuk murid, nah ini differentiated implementation, policy implementation untuk kebijakan pendidikan. Nah, LPMP nanti lebih fokus kepada itu karena memang kita tidak seperti banyak yang saya sendiri juga mengalami dalam beberapa bulan ini komunikasi yang ada walaupun secara mungkin nasional sudah gaungnya sudah ada gitu, tapi ketika sampai di pemerintah daerah atau dinas pendidikan mungkin bukan saja nggak sampai secara keseluruhan, kadang-kadang nggak sampai sama sekali gitu. Nah ini yang perlu menjadi catatan kita dan LPMP nanti fungsinya lebih ke sana, lebih untuk bagaimana mengawal kualitas pendidikan, tapi lebih menekankan pada engagement di pemerintah daerah. Nah yang balai yang nanti yang kita ingin kembangkan ini, yang seperti yang kalau kita kembali lagi kita percaya kualitas guru itu sangat penting sekali dan ini harus pendidikan guru dari hulu ke hilir, bukan saja di prajabatan tapi juga sampai nanti ketika mereka berkarir sehingga sampai pensiun. Ini harus diperkuat dan Balai Penerangan Guru yang dulu itu sebenarnya sudah cukup baik, namun dengan filosofi yang ada sekarang dan kemungkinan dengan teknologi yang ada sekarang itu ini bisa inovasinya bisa jauh lebih baik lagi tentunya, yang ini kita harapkan. Dan ini inklusif sifatnya. Jadi ini juga seperti tadi yang ditekankan partisipatoris, ini melibatkan semua pemangku kepentingan supaya bisa mendorong terciptanya ekosistem belajar guru yang relevan. Kembali lagi nih, relevansi ini hal yang sangat penting. Jangan hanya relevan di Jakarta tapi nggak relevan di daerah gitu. Jadi ini apa kebutuhan belajar guru sama juga kebutuhan belajar murid yang sangat berbeda-beda. Karena guru itu kan juga berbeda. Ada kontinuum perkembangannya guru. Guru itu kan tidak semuanya sama. Ada guru yang pengalamannya 20 tahun, tapi 20 tahun itu bisa 1 kali 20 atau 1 dikali 1 20 kali gitu. Kalau 1 kali 1 20 kali, sebenarnya angkanya cuma 1. Tapi kalau 1 kali 21 tambah 1 tambah 1 tambah 1, nah itu baru jadi 20. Nah, yang kita harapkan adalah yang 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Jadi guru yang terus melakukan belajar, berkembang. Jadi kadang-kadang angka 10-20 tahun itu belum tentu menunjukkan sebenarnya. Nah ini yang ekosistem ini bagaimana saling bergerak untuk saling bantu satu sama lain, ini yang kita inginkan yang terjadi di masing-masing daerah. Jadi guru yang punya tahap perkembangan berbeda-beda, konteks yang dihadapi belajarnya juga berbeda-beda gitu. Itu bisa kemudian diberi dukungan belajarnya sesuai dengan tantangannya, sesuai dengan tahap perkembangan guru itu sendiri, sehingga kemudian bisa berdampak pada ekosistem. Kalau diseragamkan semua pelatihan, dapat sertifikat, angka kredit dikumpulkan, pangkat naik gitu ya. Tapi anak kemudian nggak lebih baik di ini. Ya, kita jadi balik ke tempat gitu. Jadi kita nggak mau melakukan mencobalah untuk melihat bagaimana kita berinovasi, tapi nggak bisa sendirian, sama sekali nggak bisa sendirian, harus partisipasi. Semuanya harus bisa bergerak bersama-sama, tapi tujuannya satu ya. Tujuannya adalah untuk bagaimana murid-murid kita bisa terlayani dengan baik. Jadi ini kalau dalam pelajaran PMP waktu saya dulu di sekolah, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan gitu ya. Dan ini yang sekat-sekat kita yang mungkin selama ini lebih dominan gitu. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama-sama sebagai satu tim, yaitu tim Indonesia gitu. Tim Indonesia yang bergerak untuk anak-anak Indonesia di mana saja. Yang balai-balai tadi itu juga yang saya bayangkan, Ibu, adalah juga saling membantu yang lain. Jadi misalnya ada di provinsi ini punya kekuatannya apa gitu. Lalu di provinsi lain butuh itu. Dia kebutuhan belajar gurunya ada yang di ini, tapi dia nggak punya keahlian di situ. Nah, dia saling bantu gitu. Itu bisa terjadi secara organik. Itu yang dinamika yang ingin kita lihat nanti. Jadi nggak harus semuanya harus nunggu bahkan mungkin di sekolah-sekolah juga ya bisa terjadi secara organik seperti tadi. Kalau school leaders-nya sudah oke gitu, nah itu luar biasa dampaknya kepada ekosistem kita. Jadi nggak harus nunggu kepada pelatihan. Ini ada masalah di sekolah, murid-murid belajar nggak bisa kayak gini, gurunya dilatih mungkin kalau ada tahun anggarannya baru ada tahun depan gitu. Nunggu tahun depan untuk dilatih, ini udah kemana murid-muridnya gitu. Jadi makanya penting sekali leaders-nya itu loh, yang pemimpinnya itu jadi hal yang menurut kami itu kita perlu dorong untuk tercipta itu, sehingga bukan saja kalau mudah-mudahan ya, bukannya kepala sekolah, pengawas sekolah juga memiliki kemampuan yang sama gitu, bisa menjadi teladan dan mencontohkan bagaimana pembelajaran berpusat pada murid, menjadi coach, mentor, dan
nggak tahu nih, tapi kalau bisa juga kepala dinasnya. ini lebih agak berat sih, tapi kalau ini terjadi, ini luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jadi itu keangkat, guru-guru itu akan keangkat, ekosistem itu akan keangkat. Jadi pemimpin dalam sosio-kultural kita perannya sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Ini orang-orang hebat semua kan, Prof. Irwan Praitno, luar biasa, Prof. Ganefri, mengangkat ekosistem sehingga kemudian bisa bergerak dan maju. Jadi kita butuh ini di setiap sekolah di Indonesia sehingga bisa mendorong terciptanya peningkatan kualitas, tapi kita harus bergerak bersama-sama. Begitu, Pak Moderator. Oke, jadi kalau memang menuntut siswa atau peserta didik berkembang, gurunya harus berkembang lebih dulu gitu ya. Apalagi level atasnya berkembang lebih awal. Inkarto Somtolodo. Iya, betul. Guru itu pertama-tama teladan dulu. Betul. Jadi teladan dulu. Jadi sebelum dia jadi teladan dulu. Jadi ya itu mudah-mudahan, Pak. Iya. Amin.